P37 Sisi lain Aidan. Syafira menatap Aidan intens. Kenapa lihat Mas kayak gitu? Sya mau dengar pendapat Mas. Kenapa Mas malah diem? Oh, mau lanjut soal Mas maunya kamu gimana? Iya. Buruan. Sekarang Mas tanya. Sya maunya gimana? Dulu kan istri Mas ini kejar cum laude. Dan pengen cepat kerja. Itu dulu sewaktu masih single. Terus sekarang setelah jadi istri Mas. Kok malah balik nanya? Kan Mas juga pengen tahu. Apa target istri Mas ini? Sambil mencolek dagu Syafira. Dulu sih pengennya cepat kerja. Tapi kalau sekarang Syah pengennya jadi pemilik Green. Aidan melotot heran dengan jawaban Syafira. Kenapa melotot gak terima? Bingung aja sama jawaban kamu. Bener dong. Kalau kita bisa buka lapangan pekerjaan. Kenapa harus kerja sama orang coba? Dan itu juga caranya menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri gimana? Iya. Kalau Mas macam-macam. Setidaknya Syaga pergi dengan tangan kosong. Jawab Syafira tanpa beban dan itu membuat Bunda terkekeh. Hahaha. Menantu Bunda ini cerdas ya. Lanjutan perjuangan kamu Syah. Bunda bukan marah malah mendukung. Aidan menyentil kening Syafira. Ngacok. Bunda aja dukung. Wih. Emang kamu mau kemana? Jaga-jaga. Ya kan Bun? Mencari dukungan dari Bunda. Cekak-cekak. Aidan hanya bisa geleng-geleng dengan kelakuan Syafira dan sang Bunda. Satu frekuensi ternyata. Terus kalau Mas gimana? Syah harus gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melarang istri-istri dan anak-anak kalian dari masjid Allah. Namun, hendaklah mereka keluar dalam keadaan berjilbab. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Tafsir Al-Quran Al-Azim Tafsir Surat Al-Ahzab ayat 33. Itu adalah sabda baginda Rasulullah. Sang suri tauladan kita. Sebaik-baiknya wanita. Rumah adalah tempat mereka berada. Tidak melarang mereka menuju masjid. Tapi ingat harus berjilbab. Syafira mengangguk kepalanya. Tapi Syah udah berjilbab loh Mas. Sejatinya jilbabnya seorang wanita muslimah yang pertama harus menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kedua, harus longgar atau tidak ketat, sehingga lekuk tubuhnya tidak kelihatan. Ujar Aidan dan Syafira hanya bisa menelan safilahnya. Sadar diri-dirinya jauh dari kategori itu semua. Kenapa diam? Tanya Aidan. Mas nyindir Syah. Syah kan malu. Ngaku udah berjilbab. Tapi jauh dari ketentuan. Jawab Syafira tertunduk. Bunda menghampiri mereka. Merangkul sang menantunya itu. Pelan-pelan ya. Walaupun sejatinya itu gak bisa perlahan. Karena itu wajib. Tapi jika Syah belum siap. Pelan-pelan. Semoga Syah bisa istiqomah. Karena aib kamu adalah aib suami kamu. Begitupun aib suami kamu adalah aib kamu juga. Mas, sedekah besok Jumat Syah boleh ajak somplak CS gak? Tanya Syafira saat mereka sedang dalam perjalanan ke kampus. Somplak CS. Siapa mereka? Teman-teman Syah. Terserah kamu aja. Jawab Aidan fokus ke depan. Jalanan cukup ramai pagi ini. Jam berapa Mas? Insya Allah selesai sholat Jumat. Mas ada jam pagi besok. Oke. Di green kan? Iya di green kumpulnya. Tapi nanti kita berpencar sekaligus bagi-bagi untuk makan siang. Siap. Nanti Syah komandoin mereka. Mereka pun sampai di area parkir. Rutinitas pagi. Hanya kali ini mereka lakukan di dalam mobil. Syafira langsung ke kelasnya. Aidan ke ruangannya. Saat menuju kelas tidak sengaja berpapasan dengan Adrian CS. Syah. Gak kangen sama Kak Boy. Sapa Boy. Bukan Boy jika dia tidak receh. Pala lo kangen. Ingin binik orang. Omel Doni sambil menoyor kepala Boy. Santai bos. Kan bercanda. Kangen ngobrol kan gak salah. Syafira hanya bisa geleng-geleng dengan tingkah mereka. Kak Boy. Kak Adrian dan Kak Doni ada kegiatan besok siang selesai sholat Jumat. Ada apa Syah? Tanya Doni. Jawab dulu pertanyaan Syah. Kalau aku kosong Syah. Gak tahu tuh Doni sama Adrian. Kosong sih. Jawab Doni. Sampai hari ini belum ada rencana apa-apa Syah. Emang ada apa? Jawab Adrian.
Sya sama suami mau berbagi sedikit. Siapa tahu kalian mau berpartisipasi. Besok kumpul di Green selesai sholat Jumat. Berbagi maksudnya sedekah gitu Sya. Terus kita berpartisipasi dana gitu. Tanya Doni. Tenaga aja juga boleh kokak. Semua sudah siap. Tapi kalau mau ikutan dana atau sembako juga boleh. Boleh tuh Sya. Insya Allah kita datang. Ya kan bro? Ujar Boy memastikan dua sahabatnya itu. Dan mereka mengangguk. Ya udah Sya udah di depan kelas nih. Tunjuk Syafira. Besok langsung aja ke Green. Sip. Jawab mereka kompak. Mas Sya kemana ngajak Kak Adrian CS juga? Gak papa kan? Maaf Sya lupa izin. Gak sengaja berpapasan. Jadi sekali Sya ajak. Gak papa. Kan kita lagi melakukan hal baik. Insya Allah. Mas nanti langsung ke Green. Iya. Nanti Mas pulang dari kampus langsung ke Green. Sholat Jumat di masjid dekat Green aja. Berarti Sya ke Green bareng Bunda dan Mbak aja ya? Aidan mengangguk. Mas berangkat ya, hati-hati. Walau gak ada Sya di kampus tapi harus tetap ingat. Ada Sya di rumah. Selalu Sya. Mas ingat Mas udah beristri 1. Bukan 2. Rencana mau nambah gitu? Tanya Sya sewot. 1 aja gak abis Sya. Sambil mencolek hidung Syafira. Nih hidung udah kayak sambal lado aja. Kayak judul lagi. Dicolek sedikit demi sedikit. Tapi kan gak bikin sakit hati. Bikin hati bahagian malahan kan. Suami dingin Sya mulai pinter ngegombal ya. Udah acara ngegombalnya dilanjut nanti. Telat nanti loh ke kampusnya. Ujar Bunda. Ya udah. Aidan berangkat ya Bun. Pamit Aidan dan mencium tangan Bunda Takzim. Setelah mengantar sang suami untuk berangkat ke kampus, Syafira pun naik ke atas, mengambil keranjang pakaian kotor lalu membawanya ke tempat cucian. Biar Mbak aja non, Mbak lanjutin aja yang itu. Ini biar Sya bantu. Biar cepet, jawab Syafira dengan senyum manisnya. Mbak tuh gak ngangkat tahu non. Dan Aidan diam-diam ternyata mendapat istri yang benar-benar jadi istri idaman. Mbak salah. Sya yang gak ngangka. Sya yang seperti ini bisa dapat suami yang super sabar. Walau apa non? Walau dingin. Hehehe, non mah bisa aja. Dingin di luar, anget di dalam non. Kok Mbak tahu? Tanyanya sambil memisahkan baju putih dan baju berwarna. Tahulah non. Dan Aidan itu di luar jutek. Tapi kalau di rumah dengan keluarga, paling peduli. Cuma ya gitu. Dia gak pinter dalam mengungkapkan. Mbak udah berapa lama sih kerja sama Bunda dan Mas Aidan? Dari kecil non. Dulu ibu Mbak yang kerja sama Bunda. Tapi sejak ibu pensiun dan kebetulan Mbak cerai dengan suami. Jadi Mbak gantiin ibu. Syafira menganggukkan kepalanya. Pantas Aidan dan Bunda begitu percaya dengan si Mbak. Siang ini hampir semua sudah berkumpul di Green. Pegawai Green pun disibukkan dengan mengepak makanan yang akan dibagian. Wah kalau menunya dari Green aku pun maulah masuk antrian. Ujar Bagas. Nih manusia satu makanan mulu yang ada di pikirannya nya. Balas Risa. Hello. Kita itu butuh makan buat hidup. Balas Bagas. Betul pakai banget kalau itu. Tapi kalau Bagas dia mah hidup untuk makan. Haha, Henny membalas. Tos Hen. Tos kita. Ujar Risa mengajak Henny bertos karena sependapat dengannya. Astagfirullah. Kalian di sini tuh Sya suruh ikut bantuin. Bukan malah berdebat sendirian. Bagas tuh. Lambungnya langsung menjerit kalau lihat makanan. Jawab Risa. Udah tenang aja. Ada jatah kok untuk kalian. Ujar Bunda. Yeay. Sorak mereka seperti anak kecil. Dan lalu berhamburan keluar dengan penuh semangat. Pak ini targetnya kemana saja? Tanya Adrian. Untuk yang ada sembako akan kita bagian ke seperti pemukulung, petugas kebersihan, atau yang sepantasnya menerima. Dan yang hanya makanan dan minuman kita bagian yang kita temui saja. Sya ini ada tambahan sedikit dari Mama, ujar Doni. Wah makasih Kak Doni. Semoga berlimpah rezekinya. Amin. Syafira berjalan mendekat ke arah sang suami. Mas ada tambahan dari Mama Kak Doni. Mau ditaruh ke bagian mana? Isi ke yang makanan aja Sya. Setelah semua selesai mereka pun berpencar. Ada yang menggunakan mobil.
Ada juga yang pakai motor. Tidak banyak, hanya 100 kotak makanan plus minuman. Dan 50 paket sembako plus makanan. Hampir asyar semua selesai. Dan sudah kembali ke Green. Ada binar bahagia di wajah mereka semua. Bahagia ya, bisa lihat mereka bahagia. Apalagi pas dengar doa-doa mereka, ujar Henny. Betul banget. Jadi pengen nangis. Balas Hanum. Kadang kala keinginan kita itu terwujud bukan karena Allah mengabulkan doa kita, melainkan dari doa orang lain yang tulus terhadap kita. Jadi kita jangan hanya berdoa untuk diri kita. Perbanyaklah mendoakan orang lain, ujar Bunda sambil membawakan mereka air mineral. Ada salah satu ustadz pernah bilang gini, jika kita dengan ikhlas mendoakan orang lain, percaya malaikat pun akan mendoakan kita, tambah Aidan. Ada banyak manfaat mendoakan orang lain. Salah satunya adalah untuk membersihkan hati. Maksudnya adalah ketika mendoakan orang lain hati bisa menjadi bersih hingga tidak sampai menyimpan benci dan dendam kepada orang lain. Rasulullah bersabda, tidak seorang yang mendoakan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di hadapannya atau saat bermasalah dengannya. Malaikat berkata, engkau mendapatkan lebih dahulu. Jadi lebih baik mendoakan kebaikan karena kebaikan yang ada dalam doa tersebut bisa didapatkan oleh diri sendiri terlebih dahulu. Mereka semua yang ada di rooftop mengangguk-anggukan kepala, melepas lelah sembari menikmati semilir angin di rooftop. Masya Allah. Wawasan agama Pak Aidan ternyata luas juga ya. Jadi banyak belajar dari kejadian hari ini, ujar Doni. Saya pun masih belajar. Apalagi kita adalah imam untuk keluarga kita. Bagaimana jika nanti istri kita butuh bimbingan? Tugas dengerin kata Pak Aidan. Harus belajar. Agar kamu bisa membimbing istri kamu nanti. Ujar Harry. Kalau Bagas mah dia yang dibimbing sama istri. Calok suami-suami takut istri. Balas Risa. Sama-sama belajar. Karena terkadang memang para lelaki juga banyak belajar dari seorang perempuan. Ujar Bunda menambahkan. Gak ngangka ya, Pak Aidan yang killer itu. Di luar kampus beda banget. Walaupun kesan dinginnya masih ada. Tapi berbeda. Lirih boy. Muga lihat aja tadi waktu dia ramah tamah sama yang diberikan sedekah. Beda banget. Balas Doni. Ya mungkin itu sisi lain yang membuat Syafira pun mencintainya. Balas Adrian. Move on woy. Move on. Bisik boy. Gue udah move on ya. Kan gue bicara jujur. Bahagia kok lihat orang yang pernah kita sayang itu bahagia. Balas Adrian. Nah gitu batu pria sejati. Ujar boy penuh semangat. Kita sholat jamaah di musola sini saja ya. Biar nanti lanjut makan sorenya. Kalau makan malam nanti kelamaan. Ujar Arga memberi instruksi. Tahu aja mas. Lambung kita sudah menjerit. Balas Bagas. Mereka pun beranjak menuju tempat wudhu di Green. Lalu masuk ke musola. Sudah ada Aidan yang sedang iqomah. Berdiri meluruskan saf sholat. Aidan sebagai imam. Ternyata banyak yang belum tahu sisi lain dari seorang Aidan. Dan sebagian mereka lihat hari ini. Green sudah ditutup. Karena memang sengaja agar mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan akan dibuka setelah selesai sholat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Menoleh ke kiri. Sholat pun selesai dengan khusyuk. Doa pun tak lupa menjadi pelengkap sholat. Karena betapa sombongnya sholat tanpa doa. Karena doa menandakan kita bergantung kepada Allah. Dan Allah paling mencintai hambanya yang menggantungkan harapannya kepadanya. Mau makan dan minum langsung minta aja ya. Bebas. Nanti kumpulan di rooftop aja, ujar Aidan dan mendapatkan acungan jempol dari mereka. Pak Budi. Syah minta baksonya ya. Yang ekstra hot. Ujar Syafira. Siap. Neng Syah ke atas aja. Nanti Bapak antar. Gak apa-apa. Syah aja yang bawa. Syah juga mau buat minuman. Oh ya gimana Pak penjualannya? Alhamdulillah Neng. Berkat Neng Syah dan Mas Aidan. Mana boleh gitu. Dot itu semua karena Allah. Jika Allah waktu itu tidak gerakkan hati kami untuk makan bakso Bapak, ini tak akan terjadi Pak. Masya Allah Neng. Setelah urusan bakso dan minuman clear, Syafira pun menyusul yang lain ke atas rooftop.
bergabung dengan yang lain yang sedang asik berbincang. Pala Loto. Kebanyakan mikirin hutang di kantin. Ujar Hari. Gak hutang gak hidup Har. Biar semangat kerja. Sayangnya kamu belum kerja gas. Yang ada ngabisin uang orang tua. Balas Agung. Mumpung belum kerja. Tinggal minta. Dasar anak duralit. Gak kasihan tuh sama si babe bercucuran keringat mencari rezeki. Timpa Hanum. Tenang aja. Babe duduk di AC jadi gak ngeluarin keringat dia. Hahaha. Aidan hanya bisa geleng-geleng dengan kekocakan mereka. Tak ada rasa canggung saat ini. Malah mereka berbaur dengan baik. Dijamin nanti kamu punya anak ya gas. Diporotin tersebut. Ujar Henny. Dia mah bukan diporotin. Tapi dipelorotin. Soalnya setiap anaknya min duit. Gak ada isi kantongnya. Ujar Agung. Cukup emaknya aja yang melorotin. Anaknya jangan. Balas Bagas dan itu membuat kepalanya ditimpuk tisu oleh Hanum dan Risa bersamaan. Kalian ya? Mau aku jadikan istri pertama dan kedua? Ogah. Jawab Hanum dan Risa bersamaan. Lanjut terus berdebatnya. Dijamin tuh makanan nanti habis sendiri tanpa dimakan. Ujar Syafira. Awas si emasnya mulai ngomel. Calon budoskil. Ujar Bagas. Apa itu budoskil? Tanya Bunda. Buk dosen kiler. Jawab para somplak bersamaan. Dan membuat Syafira melototkan matanya. Sedangkan yang lain malah terkekeh.